20 tentara India tewas, gedung yang merupakan simbol perdamaian meledak hancur berkeping-keping di Korea Utara. Apakah ini tanda-tanda proxy war antara Amerika versus China? Mari kita lihat bersama-sama. Ngobrol dengan data bersama Riko Marbun. 16 Juni 2020 yang lalu, di pegunungan Himalaya, di sebuah tempat yang bernama Ladakh, 20 orang tentara India tewas, termasuk seorang perwira berpangkat kolonel, saat mereka bertarung berkelahi dengan tangan kosong tanpa senjata api dengan tentara Cina di wilayah yang diperebutkan selama berpuluh-puluh tahun. Jumlah korban tewas itu jauh lebih besar dibandingkan 53 tahun konflik yang terjadi antara India dan Cina di wilayah Ladakh yang memang sudah mereka perebutkan sejak lama. Pada hari yang sama, 4.000 km dari Ladakh atau tempat tewasnya tentara India itu, tiba-tiba Korea Utara meledakkan satu bangunan yang dibangun untuk memperjuangkan perdamaian antara Korea Utara dan Korea Selatan tanpa sebab yang jelas. Setelah meledakkan gedung simbol perdamaian itu, Korea Utara lantas melontarkan ancaman bahwa mereka akan mengerahkan lagi militer di area DMZ atau Demilitarized Zone. Dan sekarang kita melihat sebagai balasannya, pasukan militer Korea Selatan melakukan latihan militer besar-besaran di wilayah yang seharusnya telah disepakati oleh Korea Utara dan Korea Selatan. Tidak ada aktivitas militer sama sekali dari kedua negara itu. Sebagai respon, Korea Utara akhirnya beberapa waktu yang lalu mengatakan bahwa mereka bisa saja mengambil langkah militer terhadap provokasi latihan militer yang dilakukan oleh Korea Selatan. Dan tentara Korea Utara mulai mengisi kembali pos-pos tentara yang tadinya memang dibiarkan kosong begitu saja. Dua kejadian ini kemudian membuat kita berpikir, apakah proxy war yang pernah terjadi pada dua negara adidaya seperti Amerika Serikat dan Uni Soviet beberapa tahun lalu di era Perang Dingin itu muncul lagi saat ini. Apa sih proxy war itu? Proxy war itu sebenarnya adalah konflik antara dua negara yang bisa jadi berupa militer, bisa jadi berupa ekonomi, dan banyak bentuknya, tetapi itu tidak terjadi di dua negara atau beberapa negara yang sedang berkonflik tadi. Proxy war itu justru terjadi di area atau negara di mana area atau negara tersebut merupakan perpanjangan tangan dari negara-negara yang sedang berkonflik. Contoh sederhananya, jika ini ada dua negara A dan B yang sedang berkonflik, dan kemudian ada negara C dan D yang merupakan teman dari negara A dan B tadi, maka perang di antara keduanya itu tidak terjadi di negara A dan B, tetapi justru terjadi di negara C dan D. Itulah proxy war. Perang itu terjadi di negara-negara boneka, bukan di negara dalang. Kenapa sih negara-negara adidaya dan superpower itu lebih suka menggunakan proxy war, ya, atau perang dengan menggunakan perwakilan, perang dengan menggunakan negara berbeda? Itu ada beberapa alasan utama. Yang pertama, perang tidak di wilayahnya sendiri itu akan menghindarkan negara yang berkonflik tadi dari kehancuran fisik secara total negaranya. Contohnya itu adalah Amerika Serikat pasca Perang Dunia Kedua. Salah satu sebab kenapa Amerika Serikat menjadi negara superpower pasca Perang Dunia Kedua menggantikan Inggris, itu karena Inggris dan sebagian besar negara-negara Eropa itu memang luluh lantak karena perang. Sementara
Amerika Serikat relatif tidak tersentuh. Satu-satunya kerusakan yang terjadi dalam skala yang cukup besar itu adalah kerusakan yang terjadi di Pearl Harbor pada saat armada militer Jepang itu membom Pearl Harbor. Tetapi lebih dari itu tidak ada. Sehingga keuntungan ini yang menyebabkan para negara yang ingin terlibat di dalam perang itu lebih memilih perang di negara lain karena tidak akan mengganggu negaranya sendiri. Kenapa negara-negara besar sekarang ini lebih menginginkan perseteruan mereka itu diwakili oleh negara lain atau terjadi tidak di negaranya sendiri? Karena hampir sebagian besar dari negara-negara superpower ini, Amerika, China, Rusia misalnya, itu adalah negara-negara yang memiliki kekuatan senjata nuklir. Hampir semua negara superpower itu memiliki kekuatan senjata nuklir. Dan di dalam perang nuklir itu ada doktrin yang namanya MAD, Mutual Assured Destruction. Artinya terjemahan bebasnya sama-sama hancur, zero sum game. Tidak ada yang menang di dalam perang nuklir. Kenapa sih sampai ada doktrin Mutual Assured Destruction apabila perang antara negara superpower itu terjadi? Anda coba ingat bagaimana sih besarnya kerusakan yang terjadi pada saat bom atom itu diledakkan di Hiroshima dan Nagasaki pada tanggal 6 dan 9 Agustus 1945. Bom itu diledakkan lebih dari 500 meter di atas permukaan tanah. Di Hiroshima, dia bisa menelan korban hampir 180.000 orang. Sementara di Nagasaki, itu kurang lebih 50.000 sampai 100.000 orang tewas akibat bom atom itu dihancurkan. Anda bayangkan, di Hiroshima, jumlah penduduknya itu pada saat itu kurang lebih sekitar 350 ribuan. 180.000 tewas. Itu artinya kalau Anda mau membayangkan, 1 dari 2 orang yang ada di kota itu lenyap karena senjata nuklir bom atom yang dijatuhkan oleh Amerika Serikat di Jepang pada saat itu. Dan 75 tahun kemudian, saat ini besarnya kekuatan senjata nuklir yang dimiliki oleh negara-negara superpower itu ada yang sampai mencapai 300 kali lipat kekuatan bom yang ada di Hiroshima. 300 kali lipat saat ini. Dan itu hanya satu bom saja. Anda bayangkan sekarang total di dunia ini, jika Anda lihat pada peta ini, lebih dari 14.000 hulu ledak nuklir yang siap diledakkan dimanapun dan kekuatannya jauh melebihi kekuatan bom yang ada di Hiroshima yang diledakkan di Hiroshima puluhan tahun yang lalu. Sebagian besar, hampir 90% dari hulu ledak senjata nuklir itu ada di Amerika dan Rusia. Kalau kita lihat di peta, Amerika Serikat itu memiliki 6.600 hulu ledak nuklir. Rusia memiliki 6.800. Inggris 215. Prancis 300. Pakistan 140. Cina 270. India 130. Israel 80. Jadi kalau Anda melihat angka-angka itu, ada orang yang menghitung bahwa apabila senjata nuklir ini diledakkan semua, itu bisa meledakkan bumi 10 kali berulang-ulang. Jadi Anda ledakan sekali, hancur bumi ini, entah karena keajaiban apa, bumi ada lagi, diledakkan lagi berulang-ulang hingga 10 kali. Sehingga secara nalar, apabila negara superpower itu ingin berperang, rasa-rasanya mereka akan lebih baik memiliki atau memilih pertempuran di area yang lain. Karena memang pertarungan antar kekuatan nuklir itu rasa-rasanya tidak ada satupun yang bisa memenangkan itu.